First of all, let us pray and praise to Allah subhanahu wa ta'ala. Because of His bless and mercy, we can come together without any obstacle here, with healthy condition. Second, let us greet and pray to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who had brought us to the path of life and left the darkness in this life. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di acara wisuda ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah merubah peradaban manusia dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Sahibul fadilah mudirul muassasatit tarbiyatil islamiyah ummil aiman waliduna wa usratih. Honorable, to leader of Ummul Aiman Islamic Education Foundation, our father Walid and his family. Yang terhormat Sahibul Fadilah, pimpinan Yayasan Ummul Aiman Al-Mukarram Waliduna beserta keluarga. Sahibul fadilah mudirul ma'had ummil aiman thani wa usratih. Honorable, to leader of Ummul Aiman too and his family. Yang terhormat pimpinan Daya Ummul Aiman II beserta keluarga. Sahibul fadilah naibul muhafidul asyah wa firqatih. Honorable, to the Deputy Governor and his member. Yang terhormat PLT Gubernur Aceh beserta rombongan. Sahibul fadilah Raisul Mantiqah Pidijaya wa firqatih. Honorable, to Region of Pidijaya and his member. Yang terhormat Bapak Bupati Pidijaya beserta rombongan. Sahibul fadilah naibur Raisul Mantiqah Pidijaya wa firqatih. Honorable, to Fish Region of Pidijaya and his member. Yang terhormat Wakil Bupati Pidijaya beserta rombongan. Sahibul fadilah Raisul Mantiqah Pidi wa firqatih. Honorable, to Region of Pidi and his member. Yang terhormat Bapak Bupati Pidi beserta rombongan. Sahibul fadilah Rais Maktabit Ta'lim bi Muhafazatil Asyah wa firqatih. Honorable, to leader of Aceh Education Office and his member. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Aceh beserta rombongan. Sahibul fadilah Raisul Madrasatil Mihniyah wa Thanawiyah Ummil Aiman Thani wa jami'il muwazzafin. Honorable, to leader of the Ummul Aiman II Vocational High School and Junior High School. Yang terhormat Kepala SMK dan Kepala SMP Ummul Aiman II beserta stafnya. Sahibul fadilah jami'i waliyut tullab ummil aiman thani. Honorable, to parents of junior and senior high school student. Yang terhormat Wali Murid Santri Ummul Aiman II. Sahibul fadilah asatizat ummil aiman thani. Honorable, to teachers of Ummul Aiman II boarding school. Yang terhormat Dewan Guru Ummul Aiman II. Sahibul fadilah Raisul Madrasah Sukma
Sukma Bangsa wa Firqati, Honorable to leader of Sukma Bangsa Boarding School, yang terhormat Kepala Madrasah Sukma Bangsa beserta rombongan, thumma ila jami'il mad'uwin al-muhtaramin. بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم فنبدأ حفلة التخرج لدفعة الأولى من المدرسة المهنية أم الأيمن ثاني سنة 2019 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara wisuda SMK Ummul Aiman 2 angkatan pertama tahun 2019 dimulai. Al-Barnamij Al-Awwal Al-Iftitah. Acara yang pertama, pembukaan. second agenda, reading Holy Quran and translation with English. This agenda will be delivered by Irfan Didni bin Ridwan and Duku Muhammad Akyar bin Mustari. Akreditasi dua itu kah di mana lu? Oh, yang ada dari apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I take refuge in the good from the accursed competition of the field. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the All Merciful, the All Compassionate. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
Wallahu bima ta'maluna khabir. You have believed when you are told, space yourselves in assemblies, then make space. Allah will make space for you. And when you are told, Aries, then Aries. Allah will rise those who have believed among you, and those who were given knowledge by degrees. And Allah is acquainted with what you do. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. You have believed when you wish to privately consult the messenger present before your consultation during this. That is better for you and pardon. But if you be not the man, then indeed, and Allah is forgiving and merciful. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله بما تعملون. صدق الله العظيم. Have you feared the present before your consultation during this? Then when you are now, and Allah has forgiven you, then at least establish prayer and give zakah and obey Allah and His Messenger. And Allah is acquainted with what you do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khairan
لعل الله يبارك برنامجنا هذا. Terima kasih kepada saudara kami yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga acara kita mendapatkan keberkahan. البرنامج الثالث قراءة الصلوات للرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر تحت الرئاسة محمد أري رمضان بن سجرات وأولو العزم بن سهيمي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We hope to audience to stand up. We reference our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami harapkan kepada semua tamu undangan untuk berdiri sejenak untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salam Salatullah
Salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. ونفضل إلى الحاضرين أن يعودوا إلى المكان. Kepada tamu undangan, kami persilahkan untuk kembali duduk di tempat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First agenda, dual for graduation ceremony. Acara keempat, kata-kata perpisahan dari wisudawan. أو كلمات عن حفلة التخرج باللغة العربية سيلقيها الطالب من المستوى الأخير شهر الله بن حجي أنوار علوم الدين. Thôi. Assalamualaikum
وتابعيه ذوي الفضل والإنعام. وبعد أقدم جزيل الشكر واحترامي لحضرة رئيس هذا المعهد الذي قد بذل جهده في تربية الطلبة تحت رئاسته منذ نشأة هذه المؤسسة. وأقدم احترامي أيضا للمعلمين الذين بذلون استطاعتهم في تعليمنا حتى انتهاء الدراسة التي تبحرناها في هذا المعهد. وفي هذا الصلاة السعيد أقول قولا سلاما وتحية إسلامية لفضلاء المدعوين الحاضرين في هذه الحفلة المرجوة. ولا أنسى كلمة الشكر على زملائنا وإخواننا الذين يتعاونون على نجاح هذا البرنامج حتى تكامل سلامه كله. أيها الحاضرون المحترمون، أنا طالب من الطالبين نائب من زملاء في إلقاء كلمة الفراق بيننا من المستوى الأخير وإخواننا من المستوى الأول والثاني للمدرسة العالية ومن طلبة المعهد التابع لمؤسسة أم الأيمن الثاني. أقول قولا هو لازم إذا تقدمه اللقاء، ولا نجد اثنين يجتمعان إلا ومعهما الفراق يوما ما، حتى بين الزوجين اللذين يبنيان التحبا سيفرقان إما بموت أحدهما وإما لأسباب أخرى، لأن ما سوى الله لا بقاء ولا دوام له. وفي أول وهلة أقول نحن من إخوانكم في الدين والعقيدة، لا نخلو من نسيان وخطأ، كما ورد في أحد الأخبار الإنسان مكان الخطأ والنسيان. ولذلك نرجو من إخواننا عفوا كثيرا وشكرا متوليا بما نسينا أو أخطأنا من السلوك عندما نعاملكم طول حياتنا في هذا المعهد. أيها الحاضرون في الدين والعقيدة، فقد خطرنا ببالنا منذ أمد بعيد أن أنفسنا معلقة بهذا المعهد، درب نفوسنا وحملنا إلى مهارة خاصة من العلوم الدينية حتى نعرف بعض فضيلة الأخلاق والسلوك في معاملة بين المجتمع الإسلامي. ولذلك نشعر بشدة بأن نخرج وننادر من هذا المعهد، وأيما نتمني والله يختص من يشاء. وكما أن نشعر ما دمنا في بيئة المعهد وجدنا ما لا نجد في أخرى، وهو من جواهر الحياة وألوان الخيريات تكاملت ناحيتها ناحية أخرى. وهذا كله لا ينطلق من التوجيهات والإرشادات والتعليمات من المعلمين في هذا المعهد منذ وصولنا إليه. أيها الحاضرون المحترمون، إذا رأينا بالواقع خصوصا الأفشهين الآن فأكثرهم لا يعلمون ما هو حقهم وواجباتهم، وذهب منهم روح الإيمان، وهلك لديهم ثقافة إسلامية وتبادلت بثقافة غير إسلامية أو ثقافة غربية. ولهذا من واجباتنا أن نراجعهم إلى الهدى وشعار الإسلام الذي رسمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا كله في هذه الفرصة الثمينة التي جمعتنا جميعا في هذا اليوم المبارك نرجو من المعلمين أن يدعون الله لعلنا ناجحين يوم استقبالنا بعد أن نتخرج من هذا المعهد. وفي الأخير نرجو من إخواننا الذين يتعلمون في هذا المعهد أن يجتهدوا في الدروس وأن يتمثلوا بالنظام الدراسي الذي رسمه المؤسس
واعلموا أن أعمالكم وجهودكم سيراها الله وملائكته وسيبارككم في تعلمكم ويحقق أمالكم يوما ما والله المستعان على نجاحكم هذا واجتنبوا السيئة والمعاصي لأن العلم لا يلحق نفسه بالعاصي واعلموا أن العلم نور ونور الله لا يهدى للعاصي واعلموا أيضا أن العلم بار لا طرف له وسماء لا حد له هذا تحرير كلامي ولمرة ثانية أرجو من المعلمين والحاضرين عفوا كثيرا وشكرا متوليا والله موفق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Second, the one for graduation with English language. This agenda will delivered by student of Vocational High School of Ummul Aiman II, Aulia Al-Afif Esha bin Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Let all take this moment praise to Allah who has given us blessing and mercy so that we could be here and we could meet each other in this great moment and this great place. والصلاة على محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ينابي العلوم والحكم. We send blessing and salutation to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who removed us from the darkness to luring us to the lightness. Brother and sister, first of all, before I go to strike into my point, I would like to give my respect first. My first honor to Walid and family, may Allah always protect them. Second, respect to all of teacher here. And final one, of all brother and sister and all audience here, come here to take a part of this great event. Brother and sister, well, in this lovely day, I can give you a farewell speech. I am one of the students from a secret who is going to about or impression to studying here at Ummul Aiman or emotional feeling. And I am here as a representative who is going to share my friend feelings. First, I gonna impression to study here at Ummul Aiman. For us, Ummul Aiman is the best school I ever had in life. This school has shaped us into the character that much better. This school has made us from nobody to somebody. It's all before the teacher always got us to the right path, showing us what is right and what is wrong. We hope that we cannot be who we are and where we are. Brother and sister, blessed by Allah. Dear to our teacher, we know we made you a lot of mistakes. The mistake that made you all angry and tired of us. And we really want apologies, forgive us for all mistakes we have done before. And dear to our teacher, thank you for teaching us and being to us best teacher. And dear to our younger brother, we want to say keep studying very and well, because your future dependent on you. Thank you for attention. Wallahu muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, kata-kata perpisahan dalam bahasa Indonesia yang akan diwakili oleh siswa tingkat akhir SMK Ummul Aiman II, Fikri Haikal bin Luqmanul Hakim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah sama-sama kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Zat yang Maha menatap apa yang kita lihat, kepada Zat yang Maha mendengar apa yang kita ucapkan, apa yang kita ungkapkan dan juga apa yang kita sampaikan. Kepadanya pula kita memohon agar rahmat dan sejahtera selalu tercurahkan kepada sosok yang paling mulia yang lahir di kota Makkah, Habibullah gelar dari Allah, Al-Amin panggilan orang di kota Makkah, buah hati Siti Aminah, cucu Abdul Muttalib, suami tercinta dari Siti Khadijah. Siapakah beliau? Beliau adalah the messenger of Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa memperjuangkan agama Allah. Salawat dan salam tak lupa pula kita alamatkan kepada al dan sahabat beliau yang seiring bahu seayun langkah, yang rela anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda demi menegakkan kalimatul haq, yakni la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Penghormatan saya yang terutama sekali kepada pimpinan Yayasan Ummul Aiman. Penghormatan saya kepada pimpinan Dayah Ummul Aiman 2 beserta keluarga. Penghormatan saya kepada Kepala SMK dan Kepala SMP Ummul Aiman 2. Dan penghormatan saya kepada tamu-tamu undangan yang sudah hadir, yang tak mungkin saya sebut nama satu persatu. Saya yang berdiri di sini adalah salah satu dari santri kelas 6. Pada hari ini saya dipercaya oleh kawan-kawan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata tentang perpisahan. Perpisahan antara kami dengan sesama, perpisahan antara kami dengan guru-guru kami, perpisahan antara kami dengan adik-adik kami, perpisahan antara kami dengan Walid selaku ayah rohani kami tercinta. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami yang diwisudakan hari ini adalah santri dari kelas 6. Artinya apa? Artinya 6 tahun sudah kami menetap di daerah ini, 6 tahun sudah kami menempuh pendidikan di tempat ini, dan 6 tahun sudah berbagai pengalaman, cobaan, suka dan duka, sedih dan senang telah kami jalani bersama di tempat yang mulia ini. Pada hari ini kami semua akan berpisah, kami semua akan pamit, kami semua akan pergi ke tempat yang berbeda dengan tujuan yang berbeda pula. Kami akan pergi untuk mencari jati diri kami masing-masing. Kami akan pergi dengan membawa bekal ilmu, bekal amalan, bekal pengalaman yang kami dapatkan di daerah ini untuk kemudian kami terapkan kepada tempat yang akan kami pergi nanti. Namun sebelum kami pergi, sebelum kami berpisah, sebelum kami pamit, ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kepada guru-guru kami, kepada adik-adik kami, dan kepada Walid tercinta khususnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perlu diketahui tempat ini bukanlah tempat untuk membodohkan umat,
tempat ini bukanlah tempat diajarkan kekerasan. Tempat ini bukanlah tempat untuk melatih para teroris, para penjahat, para pengedar narkoba dan lain-lain. Akan tetapi tempat ini adalah tempat pendidikan. Tempat ini adalah tempat belajar, tempat untuk menjadikan manusia agar benar-benar menjadi manusia. Kami di sini tidak hanya belajar, tidak hanya diajarkan tentang pelajaran umum saja, tapi kami di sini diajarkan moral, diajarkan etika, diajarkan siapa Tuhan kami, siapa Rasul kami, siapa orang tua kami, siapa guru kami, siapa teman-teman kami, siapa saudara kami, siapa yang membuat kami bahagia serta yang membuat kami celaka. Tuhan kami adalah Allah, Rasul kami adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiada rasul sesudahnya. Orang tua kami adalah orang yang melahirkan kami dan menafkahi kami, yang wajib kami berbakti kepadanya. Guru kami adalah orang yang membimbing kami serta mengajak kami ke jalan kebenaran, yang wajib kami patuhi perintahnya. Teman kami adalah orang yang selalu ada di saat kami sedang dilanda kesusahan, bukan orang yang selalu ada di saat kami sedang berada dalam kesenangan. Saudara kami adalah seluruh kaum muslimin dan muslimat tanpa ada perbedaan antara mereka. Yang membuat kami bahagia ada tiga, yaitu syaitan, yaitu ayah, ibu dan guru. Yang membuat kami celaka juga ada tiga, yaitu syaitan, nafsu dan juga teman. Itulah yang diajarkan di sini, Pak. Itulah yang diajarkan di sini, Bu. Kami di sini tidak hanya belajar kimia, matematika, fisika, biologi, Pak, Bu. Kami di sini juga diajarkan ilmu nahwu, diajarkan ilmu saraf, diajarkan ilmu mantik, diajarkan ilmu bayan, diajarkan bahasa Arab, diajarkan bahasa Inggris dan lain-lain. Supaya apa? Supaya kami tidak hanya bisa memahami kalam manusia saja, tapi kami juga bisa memahami kalam Allah Ta'ala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya kami tidak hanya bisa memahami karya ilmu barat saja, Pak, Bu, tetapi kami juga bisa memahami karya ilmuwan muslim yang ditulis dalam kitabnya. Kami di sini tidak hanya belajar apa yang telah diciptakan orang saja, Pak, Bu, tetapi kami di sini diajarkan bagaimana cara menciptakan hal baru yang bisa dipelajari orang. Kami di sini tidak dituntut untuk mengamis dan meminta pekerjaan, tetapi kami di sini diajarkan bagaimana cara membuka lapangan kerja baru yang bisa mempekerjakan orang. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, ketika Bapak dan Ibu mengantarkan kami ke sini, Bapak hanya menitipkan segenap uang untuk jajan kami. Ibu cuma menitipkan sekedar makanan buat makan malam kami. Adapun yang mengajarkan kami di sini, yang menjaga kami siang dan malam setiap waktunya, yang membangunkan kami waktu salat, yang mengontrol kami tidur, yang mengajarkan kami sekolah, yang mengajarkan kami ngaji, itulah guru, Bu. Gurulah yang telah berjasa besar untuk anaknya Bapak dan Ibu ini. Mereka lah yang telah memperkenalkan kami siapa bapak kami, siapa ibu kami, dan apa kewajiban kami terhadap keduanya. Namun di saat mereka mengajar kami, di saat mereka membimbing kami, di saat mereka menyuruh serta mengajak kami ke jalan kebenaran, apakah dengan enteng-enteng saja kami menuruti perintahnya? Apakah seenaknya saja kami mendengar perkataannya? Tidak, Pak, tidak, Bu, tidak sama sekali. Banyak di antara kami yang membantah, banyak di antara kami yang menyakiti hati mereka, bahkan banyak di antara kami yang benci kepada mereka saat mereka berada di belakang kami. Namun apakah yang mereka lakukan? Apakah mereka ikut-ikutan marah kepada kami? Apakah mereka ikut-ikutan membenci kami? Tidak, Pak, tidak, Bu. Mereka tetap mengajarkan kami dan membimbing kami dengan penuh kesabaran, walaupun apa yang kami lakukan tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Itulah yang dinamakan kesabaran.
Kesabaran yang dimiliki guru-guru kita patut untuk kita acungi jempol dan kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Untuk itulah saya dari perwakilan kelas 6 dan juga kelas 6 lainnya mengangkatkan kedua tangan 10 jari di atas kepala memohonkan maaf yang sangat besar kepada guru kami dan kepada wali khususnya. Kami menyadari sangat banyak kesalahan kami terhadap beliau. Sangat sering kami melukai hati beliau, bahkan membuat wali kecewa. Padahal setiap Jumatnya beliau selalu setia membimbing kami. Beliau selalu setia mengajarkan kami. Beliau bangun dengan segenap tenaga yang masih tersisa untuk mengajarkan kami. Namun apa yang kami lakukan, banyak di antara kami yang tidur, banyak di antara kami yang tidak hadir ke pengajian beliau, bahkan banyak di antara kami yang pulang waktu beliau mengajar. Untuk itulah harapan kami, wali, maafkanlah kami, maafkanlah kesalahan anak didikmu ini. Doakanlah kami, semoga kami jadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Bahagia dunia dan akhirat, berbakti kepada orang tua, membanggakan guru. Dan kepada adik-adik kami, belajarlah yang giat, belajarlah yang sungguh-sungguh. Karena Imam Syafi'i berkata, belajarlah karena tidak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Jika kalian ingin mendapatkan ilmu, tinggalkanlah maksiat, karena al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Ilmu itu cahaya, cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Dan jika kalian telah mendapatkan ilmu nantinya, janganlah kalian berlaku sombong, karena ilmu itu musuh bagi orang yang sombong. Yang terakhir, untuk orang tua kami, terima kasih telah membiayai kami di sini. Terima kasih telah mendukung kami di sini, menyemangati kami di sini, memotivasi kami di sini agar tetap bertahan di tempat yang mulia ini. Semoga amal yang engkau lakukan diterima di sisi Allah dan menjadi pelita beserta menjadi pelindung bagi api neraka. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fifth agenda, giving gift to student of Tahfidzul Quran class Ummul Aiman 2. Acara kelima, pembagian hadiah kepada di kelas tahfidz Al-Quran Ummul Aiman 2. ونرجو منهم أن يتقدموا إلى المنصة. kami harapkan kepada mereka untuk naik ke atas pentas. Al-awwal Al-akh Al-talib Teguh Muhammad Afifuddin min Merah 2 Pidijaya. Al-thani Al-akh Al-talib Hadian Zikri min Permata Benar Maria. Mereka berdua merupakan santri kelas 1 SMK Ummul Aiman 2 yang telah menghafal 3 juz Al-Quran selama 10 bulan terakhir. Al-thalith Al-akh Al-talib Al-Firadli min Bayin Langsa. Al-Firadli merupakan santri kelas 1 SMP Ummul Aiman 2 yang telah menghafal 2 juz Al-Quran. Kami mohon kepada pimpinan Dayah Ummul Aiman 2 Saidi untuk menyerahkan hadiah.
البرنامج السادس مسرحية باللغة العربية من الطلاب الأيمن ثاني. Acara ke-6 penampilan drama dalam bahasa Arab yang akan dibawakan oleh santri Ummul Aiman 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مشاهدون الأعزاء، في هذه الفرصة الثمينة نقدم لكم المسرحية تحت الموضوع التباين قبل التحكيم، فتمتعوا بها. Para hadirin yang terhormat, berikut kami tampilkan drama yang berjudul Klarifikasi Sebelum Menghukumi. Selamat menikmati. Kana rajulu ismuhu Agam, kana ahadan mughtaraban bi qaryati Manasabi bi mudiriyati Merahdua bi muhafadati Ashir, wa huwa qad sakana bi tilkal qaryah mundu sanatain
وكان في تلك القرية أستاذا أعزبا اسمه تنكو أحمد الذي كان علمه وعبادته قد اشتهر بين الناس وهو رجل قد تركه أبواه منذ صغره ولا يسكن في بيته منذ 5 سنوات إلا وحده فقط وهو أيضا لا يزال ولا يمل في تدريس سكان تلك القرية. Agam adalah seorang pendatang di desa Menasahbi, Merah 2, Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh. Dia mulai tinggal di desa tersebut sejak 2 tahun yang lalu. Di desa itu ada seorang ustaz lajang bernama Tunku Aman yang kealiman dan kesalehannya sudah tersohor di kalangan masyarakat. Beliau adalah seorang yatim piatu dan hanya tinggal seorang diri di rumah sejak 5 tahun yang lalu. Beliau senantiasa mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada warga desa tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. كيف أحوالكم يا إخواني؟ الحمد لله. وكيف أصبحتم؟ أصبحنا بخير وعافية. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أقوم هنا أريد أن أخطب في مسألة تربية الإسلامية للأولاد مهمة للبلاد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. صدق الله العظيم. بهذه الآية أن كل فرد من أفراد المجتمع الإسلام لا بد أن يراعي حق غيره، فالآباء وكذلك أبناء لكل واحد منهم واجبات الخاصة نحو غيره. يا إخواني، هل فهمتم كلامي؟ الحمد لله فهمنا. صلوا على النبي محمد. صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا أستاذ. وعليكم السلام. لماذا تأخرت؟ عفوا يا أستاذ، كنت في المرحاض. تفضل. إخوان المحترمون، إن التربية والبيئة تؤثران على ترقية الشخصية الأولاد، كما كان الروح والعقل يؤثران على ترقية نموهم الخلقي. وقد سعى الإسلام في إعداد البيئة المناسبة لنمو الأولاد.
ولمحافظة نمو الشخص والروح في المستقبل يجب علينا اهتمامهم جيدا منذ إلى أظفارهم إلى أيام الشباب. لذلك فهم يحتاجون إلى بيت مطمئن. هل فهمتم كلامي؟ صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. في يوم من الأيام كان أغا يتمشى حول عيني سكان القرية فإذا رأى ما لم يرى من قبل من أن امرأة أجنبية دخلت إلى بيت تنكو أمان ورأى أيضا في نفس الوقت أن تنكو أمان يعانق ويحاضن تلك المرأة التي دخلت إلى بيته. Pada suatu hari, Agam jalan-jalan di sekitar perumahan desa. Tiba-tiba, kali ini dia seperti melihat hal yang aneh. Agam melihat seorang wanita asing yang belum pernah ia lihat sebelumnya masuk ke rumah Tunku Aman. Dan ia pun sempat melihat bahawa Tunku Aman memeluk wanita itu. فمن هنا يأخذ فعلة منه مباشرة بدون التراخي. Melihat kejadian ini, tanpa kompromi apapun, ia pun langsung mengambil tindakan. Astaghfirullahaladzim. Ma hadzal ladzi ra'aitu? Dakhalat imra'atun ajnabiyyatun ila dari rajulin a'zab. Hadhihi ma'siyah bainah. Alayya an ukhbira ahlal qaryah. القرية سيعرفون عمل رجل صالح. رجل صالح أي صالح ذا؟ فانتشر الخبر في الفيسبوك والواتساب وغيرهما من المواصلات الإنترنتية أن تنكو أمن ارتكب الفاحشة مع المرأة الأجنبية وقرأه أهل القرية وانتشر الخبر بينهم. Maka tersebarlah kabar di Facebook, WhatsApp dan media-media lainnya yang bahawa Tunku Aman telah melakukan perbuatan tak senonoh dengan wanita asing. Berita tersebut sudah booming bagi sebagian kalangan masyarakat desa tersebut.
الإنترنت أي خبر تعني الخبر إن فيها فتنة ذي معصية منكرة أي خبر تعني وضح الكلام يا صاحب اللسان كلكم من تعرفون أن دكو أحمد رجل صالح ومعلمنا في الدين لقد علمنا ما هي العبادة وما هي المسيح أليس كذلك؟ بلى بلى بلى. والآن أدخل ابنة أجنبية إلى داره وينفردان في الدار هذا باطل يا جماعة. أستغفر الله العظيم وأستغفر الله. يا أخي هل أنت متأكد من كلامي؟ من أين حصلت الخبر؟ متأكد الناس كلهم يتكلمون لقد انتشر الخبر في الإنترنت انظروا يا جماعة انظروا. ها؟ صدقت يا أخي كلامك صحيح. هيا نذهب إلى داره لننجو من هذه القرية. هيا 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 هيا. فجاءوا متحمسون مغاضب إلى بيت تنكو أمر ومعهم أقام صاحب الخبر. Faja'u. Kemudian mereka dengan semangat bercampur benci mendatangi rumah Tunku Aman. Si Agam pun juga ikut. يا رجل كذب اخرج من بيتك الآن. يا كذب اخرج من بيتك الآن. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Masya Allah, kullukum fil kharij. Masya Allah. ما الذي يجعلكم أن تأتوا إلى بيتي؟ تفضلوا بالدخول. تفضلوا. لا تكثر كلامك أيها العاصي لقد فعلت الفاحشة. أي فاحشة تعلن أيها الإخوان؟ لقد رأيتك بعيني أدخلت امرأة أجنبية إلى بيتك أخرجها الآن. أي امرأة؟ لا تكثر كلامك يا فاحش. أخرجها الآن. أخرجها. هيا لقد رأيتها بعيني فنخرجهما الآن من هذه القرية قد تلوثت قريتنا بهما. Astagfirullah. Ada bikum. Ayo ikhwan. عندما رأى أهل القرية المرأة التي قامت أمامه أصبحوا ساكتين متحيرين لأن كلهم يعرفون على أنها أخته التي سافرت إلى خارج البلاد قبل 4 سنوات. أما أقام لا يعرف شيئا لكونه جديدا في تلك القرية. Ketika para jamaah melihat wanita tersebut, mereka pun bimbang bercampur kaget karena jamaah lain tahu yang bahwa wanita itu adalah kakaknya Tunku Aman yang baru kembali dari perjalanan jauhnya. Ia mengembara ke luar negeri sejak 4 tahun yang lalu. Sedangkan si Agam tak tahu apa-apa tentang itu karena ia termasuk pendatang baru di desa tersebut. يا أغم أهي تأني؟ نعم هي لقد رأيتها عين اليقين. أي الأحمق كل الناس عرفوا على أنها أخته. ها؟ أخته؟ ما عرفتها من قبل. أستغفر الله العظيم. ماذا أنت يا أغام؟ ماذا أنت يا أستغفر الله العظيم. مثل سكين ذي الحدين كذلك التعبير تقريبا في تعبير الشيء الذي يمكن أن يجلب الخير والشر في آن واحد كأن ذلك التعبير لائقا وموافقا جدا لتصوير ما حدث من الوسيلة طبيعية كانت أو إلكترونية لأنها تمكن أن تجلب الخير والشر معا في آن واحد. Bagaikan pisau bermata dua, begitulah ibarat yang tepat dalam menggambarkan sesuatu yang mungkin mendatangkan kebaikan dan keburukan dalam satu waktu.
kalimat tersebut sangat tepat untuk mendeskripsikan apa yang terjadi dengan media-media kita saat ini, baik media online maupun offline. ولذلك نحن مطالبون بالتصفية في قراءة الأخبار. لا يمكن استخدام كل شيء كمعيار في الحكم على الآخر، وتوضيح ذلك أمر مليح للغاية قبل التحكيم. Oleh karena itu, kita dituntut untuk menyaring dalam membaca berita. Tak semuanya bisa dijadikan patokan dalam menghakimi orang lain. Mengklarifikasi itu sangatlah urgen sebelum kita menghakimi. مشاهدون الأعزاء، قد وصلنا إلى نهاية المطاف لمسرحيتنا اليوم، ونختتم هذه الفقرة بآيات من أمر الله تعالى في القرآن في سورة الحجرات، من أن نتباين عندما جاءنا الخبر. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. Para hadirin yang terhormat, saatnya kita berada di akhir pertunjukan. Alangkah baiknya kami akhiri fase ini dengan mengutip satu firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh kita untuk bertabayun ketika ada berita. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika ada seorang fasik datang kepada kalian dengan membawa suatu berita penting, maka telitilah terlebih dulu agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Maha benar Allah yang Maha Agung. هنا مسرحيتنا اليوم. نشكركم على حسن الاستماع والإصغاء، ونطلب منكم العفو والمسامحة على ما قد قصرنا في حضرتكم. وأخيرا نقول لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Second agenda, reading of the pledge from student of Senior High School Ummul Aiman. Acara kedua, pembacaan ikrar oleh wisudawan SMK Ummul Aiman 2 yang akan dipandu oleh Saudara Abral Al-Atiki bin Islaida.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We hope to graduation to stand up. Kami harapkan kepada wisudawan untuk berdiri sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa bi Ka'bati qiblatan wa bil muslimina ikhwana wa bi ummil aymani mahada. Kami wisudawan SMK Ummul Aiman 2 dengan ini berikrar satu, akan taat sepenuhnya kepada Allah, kepada perintah Rasulullah, dan menjauhi segala larangannya dengan tulus dan setia hati. Dua, siap menjunjung tinggi ajaran Islam. Tiga, siap mengamalkan segala ilmu yang telah kami dapatkan dengan penuh keikhlasan dimanapun dan dalam keadaan apapun. Empat, rela dan ikhlas berkorban serta mengutamakan kepentingan agama, kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya. Lima, agar selalu menjaga nama baik alma mater daya, baik di dalam maupun di luar. Enam, semoga Allah berkenan membenarkan ikrar kami ini beserta berkenan kiranya melimpahkan ampunan dan karunia-Nya kepada kami sehingga kami dipandaikan dalam menjalankan amanah ini. Amin ya rabbal alamin. ونفضل إلى الخارج أن يعودوا إلى المكان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البرنامج الثامن كلمة الترحيبية، والكلمة الترحيبية الأولى من رئيس المنطقة Pidijaya. Acara ke-8, kata-kata sambutan. Sambutan yang pertama dari Bapak Bupati Pidijaya. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Mana berdiri. Langsung lain. Dari Pak PLT. الكلمة الترحيبية الثانية من نائب المحافظ الأشياء. Sambutan yang kedua dari Bapak PLT Gubernur Aceh. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah pada pagi menjelang siang ini sudah memberikan kesehatan dan kesempatan bagi kita dalam rangka wisuda alumni ataupun angkatan terakhir siswa SMK Ummul Aiman Kabupaten Pidijaya. Selawat dan salam mari pula sama-sama kita sanjungkan kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati pimpinan Yayasan Ummul Aiman Yang Mulia Al Mukarram Walid Nuzahri atau Walid Nuh. Yang kami hormati Bupati Pidijaya atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Aceh, yang kami hormati Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh, Ibu Cud yang sudah berhadir, satu-satunya Trikandi Aceh, penguasa laut yang selama ini. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Pak Muslim Yakub. Yang kami hormati pengurus Yayasan Ummul Aiman, yang kami hormati pengurus Yayasan Sukma Bangsa yang sudah berhadir, yang kami hormati Muspika Kecamatan Berah Dua Berah Dua Kabupaten Pidijaya, yang kami hormati para guru-guru, pembimbing, pelatih yang ada di Yayasan Ummul Aiman, yang kami hormati abu-abu kami, tokoh-tokoh masyarakat, para alim ulama wilayah Kabupaten Pidijaya dan sekitar, karena ada juga saya lihat pimpinan pesantren dari Bataili, Teguh Haji Adli Abdullah. Yang kami hormati para santri, para wisudawan, orang tua, wali murid, wali wisudawan yang sudah berhadir, para undangan, hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Sebelumnya Walid, kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Gubernur Aceh, Bapak Nova Iriansyah. Beliau berkeinginan sekali untuk hadir ke sini, tapi pada saat bersamaan beliau saat ini berada di Nusa Tenggara Barat, Lombok, untuk menyerahkan dan peresmian satu bangunan masjid sumbangan pegawai dan masyarakat Aceh akibat dari musibah beberapa waktu yang lalu. Sebagaimana juga masyarakat daerah lain membantu Aceh dan juga membantu Pidijaya pada saat musibah beberapa waktu yang lalu. Dan beliau menitipkan salam pertama kepada Walid dan seluruh pengurus Yayasan Ummul Aiman, dan kami ditugaskan beberapa orang ke sini. Saya, kemudian ada Pak Kepala Dinas Pendidikan Dayak Pak Usama, Ibu Cud, secara bersama-samaan ditugaskan kami ke sini. Ini pertanda keseriusan Bapak PLT Gubernur dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan Dayak maupun keterpaduan antara pendidikan Dayak dengan pendidikan-pendidikan lainnya di pondok-pondok pesantren ataupun di daerah-daerah. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebagaimana kita maklum bersama bahwa pemerintah Aceh
sangat perhatian terhadap dayah-dayah yang ada di Aceh, pasantren-pasantren yang ada di Aceh. Hal ini merupakan satu komitmen pemerintah Aceh di dalam visi dan misi pemerintah Aceh yang sudah disusun, yaitu untuk melaksanakan dinul Islam. Jadi alhamdulillah implementasi daripada itu ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Daya perhatian pemerintah Aceh tidak hanya kepada dayah-dayah yang ada di wilayah-wilayah perkotaan, tetapi juga fokus kepada dayah-dayah di wilayah perbatasan. Sebagaimana kita maklum, kita di Aceh di sini terdiri dari 23 kabupaten kota. Ada beberapa kabupaten kota yang menjadi perbatasan dengan daerah lain, yang perlu ditingkatkan kekompakan, kebersamaan, tentunya dari pengaruh-pengaruh budaya lain maupun ajaran-ajaran lain yang akan masuk ke wilayah Aceh. Maka pemerintah Aceh lebih fokus dan memfokuskan kepada dayah-dayah di wilayah pasantren, di wilayah perbatasan. Ada di Singkil, ada di Subulu Salam, ada di Kabupaten Aceh Tamim, yang semua itu adalah di bawah binaan ataupun di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Dayak. Di samping itu, pemerintah Aceh setiap tahun juga memberikan perhatian baik dalam rangka peningkatan kualitas maupun pelengkapan sarana dan prasarana. Jadi secara bertahap terus menerus setiap tahun pemerintah Aceh adalah memberikan dalam bentuk bantuan, baik dalam bentuk bantuan fisik maupun bantuan lainnya dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pendidikan Dayak. Pemerintah Aceh sangat mengharapkan, mengapresiasi dayah-dayah yang dibangun berdasarkan pola keterpaduan, baik pendidikan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum, terutama pendidikan yang bersifat keterampilan, sebagaimana yang sudah diberikan, yang sudah diterapkan di Dayak Ummul Aiman ini, yaitu tidak hanya belajar tentang pendidikan agama, tapi juga belajar yang bersifat pendidikan umum. Karena keterpaduan dua pendidikan ini inilah yang dapat memberikan jati diri daripada anak-anak bangsa yang ada di Aceh, kemudian bisa berkiprah di dalam masyarakat. Untuk itu pemerintah Aceh mengapresiasi kepada Yayasan Ummul Aiman yang sudah melakukan pola seperti ini, dan juga kepada pesantren-pesantren lain yang sedang dikembangkan. Selanjutnya kami sangat mengharapkan kepada para wisudawan yang akan diwisuda yang akan datang, yang sebentar lagi, tidak cukup dengan wisuda hari ini, tidak cukup tamat sampai dengan tingkat SMK, tapi yang paling penting galilah ilmu yang setinggi-tingginya. Karena kebutuhan ataupun perkembangan dunia saat ini adalah dunia yang sedang bersaing. Bangsa-bangsa lain memperhatikan ataupun sedang berjuang bagaimana bangsa-bangsa lain juga lebih menonjol di mata dunia. Kita Indonesia termasuk Aceh perlu kita bekali diri, jangan sampai kita kalah bersaing dengan orang-orang lain, jangankan dengan bangsa lain, dengan daerah-daerah lain. Maka oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu didalami. Yang pertama, ilmu-ilmu yang sudah diperoleh di Ummul Aiman ini melalui pesantren, tentunya ilmu untuk memperkenalkan jati diri
dengan keislamannya itu terus dijaga, jangan sampai berpengaruh di dalam masyarakat nanti. Kemudian perlu juga dibekali dengan hal-hal lain seperti mengetahui IT, meningkatkan kemampuan IT, informasi teknologi. Karena bangsa lain ada 4 hal yang saat ini sedang diterapkan, mulai dari tingkat kanak-kanak, tingkat sekolah dasar sampai dengan seterusnya. IT ini ataupun teknologi informasi sangat diterapkan. Kemudian memahami teknologi industri bagi bangsa-bangsa lain sehingga kita kalah bersaing. Sebagai contoh, Cina sekarang, Cina bisa memproduksi barang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan pasar. Kalau kita butuh HP, ada HP yang 30 juta produk Cina, ada HP yang 300.000 produk Cina, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan pasar, tapi bisa menyesuaikan. Sementara oleh negara-negara lain, katakanlah Amerika, dia membuat harganya standar, maka kadang-kadang saat ini sedang bersaing dengan Cina. Maka Cina yang selama ini tidak hanya menguasai daerah-daerah ASEAN, tetapi juga sedang menguasai Amerika dan Eropa lainnya. Maka oleh karena itu kita Aceh juga perlu memperkuatkan diri untuk bisa mampu bersaing dengan dunia luar. Kemudian di samping itu juga ada informasi ataupun teknologi akuntansi. Teknologi akuntansi yang sedang dikembangkan di negara-negara lain. Inilah beberapa hal mungkin yang perlu kita lakukan penyesuaian-penyesuaian. Maka belajar tidak cukup di Ummul Aiman ini, juga ada di tempat-tempat lain yang perlu ditingkatkan ke depan. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Walid atas undangannya, dan sekali lagi kami menyampaikan salam hormat dari Bapak PLT Gubernur, kemudian kepada Bapak Ibu selaku wali murid, wali wisudawan, membimbing anak tidak hanya di sekolah, tidak hanya di rumah tangga, tetapi juga perlu dipantau terus sampai dengan anak-anak kita ketika berada di lingkungan masyarakat. Mungkin ini saja, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. The next agenda is the list of graduates. This agenda will be delivered by Abu Nawali. The time and place for him. Acara selanjutnya pelepasan siswa SMK Ummul Aiman 2 yang akan dipimpin langsung oleh Waliduna. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Syukur alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini telah diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan keizinannya sudah dapat kita laksanakan acara pelepasan SMK
Ummul Aiman sebagai pelepasan perdana dan pertama. Mudah-mudahan acara ini akan membawa berkah pertama sekali kepada kita semua dan juga kepada anak-anak kita yang akan kita lepaskan. Mudah-mudahan mereka itu akan mendapat bekal untuk dapat mereka hidup dalam dunia ini, kemenangan dunia dan juga kemenangan akhirat. Terima kasih dan penghormatan kepada Bapak PLT Gubernur yang sudah memberikan kata sambutan yang begitu bersemangat dan bekal untuk kita semua, dan juga kepada Bapak dari Dinas Wilayah dan Dinas Pendidikan yang diwakili oleh Bapak Muslim, dan juga dari Perikanan yang diwakili oleh Ibu, dan juga kepada teman kami dari Sukma, karena kami telah bicara dengan Pak Baidawi. Mudah-mudahan kita akan kerjasama dalam bidang-bidang tertentu ini, dalam bidang-bidang communication. Mudah-mudahan dua pendidikan ini bisa saling melengkapi. Dan kepada orang-orang tua kami yang sudah hadir, baik dari rombongan dari Trenggading, Bapak Hafizuddin Puraja Trenggading, dan juga rombongan dan wali murid, wali santri, dan begitu juga pada wisudawan dan juga kepada seluruh para hadirin. Sekedar informasi ataupun sekedar untuk dapat bapak-bapak ketahui, Yayasan Ummul Aiman sampai saat ini membuka beberapa pelayanan. Satu, bidang kepantian, ditampung anak yatim di Ummul Aiman 1 sekitar 250, Ummul Aiman 2 sekitar 50-an. Itu adalah salah satu daripada pelayanan Ummul Aiman, Yayasan Ummul Aiman. Yang kedua, bidang kesekolahan. Yayasan Ummul Aiman adalah membuka sekolah SMP ataupun membuka program 10 tahun. 3 tahun SMP, 3 tahun aliyah, dan 4 tahun kuliah. Dan 3 tahun SMP, 3 tahun SMK, mereka itu yang akan pelaksanaan rencana dari para kami akan kami buka berupa kuliah. Apakah politeknik itu dalam jangka penjajakan sampai sekarang. Maka sampai saat ini dengan bantuan Allah, Yayasan Ummul Aiman sudah membuka 3 pelayanan, dan juga satu pelayanan lagi adalah UEP, usaha ekonomi produktif, yaitu dengan buka kelahalan dan kemudahan unit usaha. Makanya untuk Ummul Aiman 2, khusus ke Aiman 2 yaitu yang berdomisili di Merdu, kami khususkan di situ SMP dan SMK. Adapun untuk terusnya SMK, inilah sedang kami jajaki. Maka untuk anak-anak sekalian yang dari SMK yang hari ini kami sudah dengar resmi pada hari ini, kami kembalikan kepada orang tua kamu sendiri. Dan mudah-mudahan orang tua bisa memberdayakan kamu, dan kamu juga samping berkhidmah juga bisa mengembangkan pekerjaan yang telah kami berikan, yaitu di bidang perikanan. Timbul tanda tanya, mengapa Walid membuka jurusan perikanan? Orang berulu-ulu menggalak-galak mulu-ulu membuka jurusan informatika, komputer, mesin. Mengapa saya buka jurusan perikanan? Karena jurusan perikanan adalah ikan adalah bahan baku yang digunakan tiap hari. Pokok mesin payah kami tahu mogok luak dia baru nambut. Baru buka ring Honda kau baru nambut, tapi menyangkut begitu komponen langsung ke dapur masuk kantong. Begitu untuk karaya udah pergi ujung. Mamnya dulu berat jurusan komputer bawah yang kan. Mantu nanti ini doy. Cuma aku digalak menteng dia galak tiket, galak casing. Jangan penting casing, penting sinyalnya habis masalah. Casing ini doy. Coba lihat kamu, kita sudah kerjasama dengan BI, Bank Indonesia.
disuntik modal 150 juta. Kakaknya kakak panen bahkan orangnya coba bapak lihat itu penuh dengan ikan, dan ikan itu dijual seperti kemarin tahun yang sudah dijual. Kebetulan yang kali adalah dengan tim ses calon bupati di Pidi. Waduh, kami butuh barang, hampir barang calon bupati 50 kilo, 20 kilo. Kalinya kak nambah kuah musibah. Jadi barakan kami sudah. Nah, kalau berkon pi kamu bantu kelalaian, begitulah suratan Allah pada hari ini. Tapi walaupun demikian, jadi bapak-bapak ingin memesan ya silakan. Yang Nabi. Karena ini masalah bisnis, bukan masalah hadiah. Jadi mau bisnis, tukar menukar ini lancar. Maka oleh karenanya telah salah satu daripada jawaban kepada wali murid, maka hanya buka jurus lain. Penutup hai wali murid, engkau ini di Aceh, di Medan, di kota Aceh, yang ya baju kenaban nasi uduk menyongan ke mana? 18 ribu atau paket atau porsi menyongong ke ban engkut biasa engkut ayam tawar, ikan lele ataupun engkut ilang boh nilai merah, boh nilai kuning, boh nilai hitam 25 ribu. Jadi ada hidung adik sepupu Mekah. Pada jangkut Medan, pada jangkut Tanjung Pura, pada jangkut ya Halban. Hanang kau di Aceh. Hanang kau atau hanau perangkut. Hanang tem darah, darah lain. Itu memang perang apa ya? Daripada ya perangkut. Makanya ada apa ya? Ronan bahkan tingkat elit kagaklah perang apa. Maka oleh karena demikian kami memohon ataupun dukungan daripada ibu yang perikanan, menajib bapak daripada PLD, menajib bapak daripada pendidikan daya, juga dari Ladong. Terima kasih kepada Pak Ladong, kami sudah kerjasama dengan Ladong. Anak kamu yang pernah bekerja dengan Ladong, mama Pak, baik tentang sini. Dan banyak sekali sekarang SMK sekarang, kadang-kadang ada murid, ada murid bayaran. Di mana? Itu rahasia perusahaan. Ini kan anak-anak yang duduk di nongkrong-nongkrong baik dibayarin satu masuk 3.000, ya masuk SMK dibayaran dipoto ya sudah. Tapi kami bukan bayaran Pak. Sungguh-sungguh ini anak murid sendiri bukan bayaran. Maka kali ini anak ini kami lepaskan, insya Allah anak lain pun serang kami tunggu. Dan yang paling kami merasa bukan kejadian ya sambil menunggu, yaitu USP unit sekolah baru SMK. Maka karena kemarin Bapak Jokowi pergi kemana saja, nah lupa SMK, tapi kebetulan sejak kedepan Aceh saya sodorkan proposal SMK. Maka ada sambutan, kita kali kata liu. Ada teman-teman, pada dah bel gedung. Bel kene kepada perwakilan sabar dulu wali kalah. Bukan mabok kok, wali murid yang gedung. Anu enggak murid ini kadang-kadang begitu suratan Allah, bersabar tidak apa-apa. Dan dia kemana? Dua itu SMK baru, dua. Mana ada apa-apa? Dengan kabar ikram kalau muka bedingan. Sebenarnya mandu gerak daripada Allah. Insya Allah kita tahun depan sudah ada SMK baru. Dan coba Bapak PLT nyoba proposal kamu nyanti hektar kalau lembut dan dengan diproses sekelilingnya 1,5 hektar lagi. Insya Allah kami akan beli itu semua untuk kami buat adalah politeknik, yaitu jurusan yang penting perikanan dan peternakan. Karena hanya boleh no pukul Rudan, Manok, Menok, Medan, Itik, Medan, Aceh, Munepotan. Jadi
Aceh adalah belajar tentang ini, tentang itu. Pukul hanyut, itu tentang. Banyak sarjana tentang. Maka dengan ada isu dari informasi dari ibu akan membuka pendidikan di sana, Pak. Di sana cuma ibu bisa menampung anak kami dan mudah-mudahan bisa menjadi guru nanti. Maka inilah dengan apa namanya, dengan mengucapkan alhamdulillah kami telah bisa mendidik kamu dengan bantuan Allah 6 tahun, mudah-mudahan mempan dan dengan resmi pada hari ini kami lepaskan dan kami serahkan kepada orang tua kamu sendiri. Perdayakan apa yang telah kami berikan dan kembangkan ilmu yang telah kami berikan. Ilmu dunia kami berangkut, ilmu akhirat kami kata bisa dan kerja imam dan jawab kamu. Pikul kedeng kerja imam rumah tangga. Lanjut, itulah yang kemampuan kami diberikan oleh Allah. Jangan salahkan kami, salahkan kita semuanya. Lanjut jawab, lanjut maka Tuhan yang lanjut. Kami sudah ada acuan atau patron apa yang telah kami adakan 1 tahun demi 1 tahun. Pada prinsipnya 6 tahun di umur iman sudah bisa menamakan yang mana. Tapi kalau boleh ya silakan nanti belajar di tempat-tempat lain supaya kamu bisa walaupun ilmu yang sedikit tapi kalau diberkah Allah akan bisa bertambah amalannya. Walaupun ilmu yang cukup tapi insya Allah bisa kita berdayakan. Maka inilah selaku katakanlah pelepasan dan untuk pelepasan selanjutnya kami minta kesediaan Bapak PLT untuk menemani kami di sini. Bapak dari Barat Pendidikan juga kami di sini menemani di atas dan juga kami minta kesediaan Ibu untuk melepaskan akan kami menemani kami di sini. Dipersilakan. Oke. Kalau mungkin Bapak Badan ya coba langsung acara pelepasan coba membangun namanya mana bahannya. Berikut ini akan kami panggilkan para wisudawan SMK Ummul Aiman 2 Menasahbi Merah 2 PD Jaya tahun ajaran 2018-2019. Wisudawan yang pertama Abral Al-Atiqi, ananda dari Bapak Yuslaida dan Ibu Nur Masyita, berasal dari Kecamatan Pedada, Kabupaten Birun. Wisudawan berikutnya Abu Bakar, ananda dari Bapak Radali Wahab dan Ibu Alidah Ar-Rahmah, berasal dari Kecamatan Ulim, Kabupaten PD Jaya. Wisudawan selanjutnya Ahlul Fikri, ananda dari Bapak Mahmuddin dan Ibu Nur Hayati, berasal dari Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidijaya. Wisudawan berikutnya Al-Muhajirun, ananda dari Bapak Muhammad Nasir dan Ibu Nurjannah, berasal dari Kecamatan Simpang Mamplang, Kabupaten Birun. Wisudawan selanjutnya Arifullah, ananda dari Bapak Zakaria Yahya dan Ibu Fatimah Abdullah, berasal dari Kecamatan Merah 2, Kabupaten Pidijaya. Wisudawan berikutnya Aris Munandar, ananda dari Bapak Faidul dan Ibu Judmawar, berasal dari Kecamatan Sakti,
Kabupaten Pidi. Wisudawan selanjutnya Aulia Al-Afif, ananda daripada Bapak Saifuddin MPD dan Ibu Herawati, berasal dari Kecamatan Merah 2, Kabupaten Pidijaya. Wisudawan berikutnya Fardanis, ananda dari Bapak Rusni dan Ibu Nurma, berasal dari Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidijaya. Wisudawan selanjutnya Fikri Haikal, ananda daripada Bapak Lukmanul Hakim dan Ibu Zarina, berasal dari Kecamatan Pedada, Kabupaten Birun. Wisudawan berikutnya Ikhlasul Amal, ananda dari Bapak Muhammad Yusuf Umar dan Ibu Afifah Ibrahim, berasal dari Kecamatan Simpang Amplang, Kabupaten Birun. Wisudawan selanjutnya Irfan Zizni, ananda dari Bapak Ridwan dan Ibu Tizaliha, berasal dari Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidijaya. Wisudawan berikutnya Muhammad Zarkashi, ananda dari Bapak Muhammad Hussein dan Ibu Sania, berasal dari Kecamatan Bandar 2, Kabupaten Pidijaya. Wisudawan selanjutnya Muhammad Ali Ramadan, ananda dari Bapak Sujarot dan Ibu Nurjannah, berasal dari Kecamatan Meredu, Kabupaten Pidijaya. Wisudawan berikutnya Muhammad Sadri, ananda dari Bapak Muhtar dan Ibu Nadia, berasal dari Kecamatan Merdu, Kabupaten Pidijaya. Wisudawan selanjutnya Mirza Rullah, ananda dari Bapak Umar dan Ibu Mardia, berasal dari Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidijaya. Wisudawan berikutnya Muhammad, ananda dari Bapak Hamid Yahya dan Ibu Umi Kasum, berasal dari Kecamatan Jenib, Kabupaten Birun. Wisudawan selanjutnya Muhammad Abbal, ananda dari Bapak Muzakir dan Ibu Syukriyah, berasal dari Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidi. Wisudawan berikutnya Muhammad Syauki, ananda dari Bapak Safwan Nur dan Ibu Adrina, berasal dari Kecamatan Jiniyab, Kabupaten Birun. Wisudawan selanjutnya Muhammad Wahyudin, ananda dari Bapak Asnawi dan Ibu Nur Laila, berasal dari Kecamatan Jiniyab, Kabupaten Birun. Wisudawan berikutnya Mursalin,
ananda dari Bapak Syahkubat dan Ibu Aisyah, berasal dari Kecamatan Kemala, Kabupaten Pidi. Wisudawan selanjutnya Muzammil, ananda dari Bapak Muhammad Ali dan Ibu Tihajar, berasal dari Kecamatan Jangkabuya, Kabupaten Pidijaya. Wisudawan berikutnya Rezi Afnandar, ananda dari Bapak Muhammad Nasir Rusli dan Ibu Nurul Fitri, berasal dari Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidijaya. Wisudawan selanjutnya Sabban Mulawi, ananda dari Bapak Mahyiddin dan Ibu Dahniar, berasal dari Kecamatan Simpang Mampang, Kabupaten Bidun. Wisudawan berikutnya Saiful Bahari, ananda dari Bapak Usman dan Ibu Ernawati, berasal dari Kecamatan Simpang Mampang, Kabupaten Bidun. Wisudawan selanjutnya Syahrullah, ananda dari Bapak Haji Anwar Ulumuddin dan Ibu Hidayati, berasal dari Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Bandar Lampung. Wisudawan berikutnya Teguh Muhammad Ahyar, ananda dari Bapak Mustari dan Ibu Judmarodiah, berasal dari Kecamatan Marah 2, Kabupaten Pidijaya. Wisudawan selanjutnya Ulul Azmi, ananda dari Bapak Suhaimi dan Ibu Iflina, berasal dari Kecamatan Simpang Mampang, Kabupaten Birul. Wisudawan berikutnya Sulfahmi, ananda dari Bapak Sofyan dan Ibu Maryam, berasal dari Kecamatan Marah 2, Kabupaten Pidijaya. Wisudawan selanjutnya Zulfazli, ananda dari Bapak Hanif dan Ibu Nuraini Syahkubat, berasal dari Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidijaya. Wisudawan berikutnya Zulfikar, ananda dari Bapak Ismail dan Ibu Marodiah, berasal dari Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidijaya. Wisudawan yang terakhir Zulkhairi, ananda dari Bapak Samsul Bahri dan Ibu Nurmalawati, berasal dari Kecamatan Gempang, Kabupaten Pidi. Kepada wisudawan untuk naik ke atas pentas untuk foto bersama pimpinan dan tamu undangan. Serang. Serang kita foto sudah itu kita doa bersama ya sudah selesailah sudah kita ini. Ada. Bagian dulu. Mo.
Ayo, bak kecil. Anda. Lah. Ini dah ada. Pelan pula. Okey. Ayo, berapa tu? Berapa? Ya, nampak semua. Okey. Nampak tu. Okey. Satu dua. Kalau payah nanti. Mata buka mana? Gede. Okey. Baik. Betul ni, Pak. Bapak dipersilakan mengambil tempat semula. البرنامج الآخر النصيحة والخاتمة من والدنا. Acara yang terakhir, nasihat dan penutupan oleh walidina Untuk haji Nurul Sahriyah. Terima kasih. Inilah anak-anak kita yang telah kita wisudakan dan sudah menamatkan sekolah SMK Umur Aiman dan juga sudah menamatkan kelas 6. Adalah mereka itu sekedar ilmu fardhu ain dan sekedar ilmu fardhu kifayah, walaupun mereka itu tidak bisa memberikan kepada orang lain, tetapi menurut hemat kami ya sudah dapat untuk mengamalkan diri sendiri. Maka terima kasih pertama kepada Bapak PLT yang mengikuti acara ini, kepada Bapak Ibu dari Perikanan, Bapak dari Padan Daya, Dinas Padan Daya, Dinas Daya, dan juga Bapak dari PK daripada Pendidikan, juga Bapak dari Ladong, dan teman kami, sahabat kami dari Sukma, dan juga teman kami adalah dari Bateri yang tadinya terlupa, yaitu Dr. Adli Abdullah, seorang pakar atau sejarawan Aceh, meneliti tentang Aceh dan Badr tentang Raja, dan juga bapak-bapak dari pimpinan pesantren yang kami undang. Dan alangkah berbahagia kita berakhir, kendatipun mungkin ada satu halangan dari kabupaten sampai sekarang belum hadir, apakah karena kesalahan teknis ataupun sudah hadir dari kabupaten? Sudah hadir? Tidak ada. Mungkin ada satu lain hal, ada acara yang lebih penting dari ini, dan kami tidak mengambil pusing, biasa saja. Tetap kita acara ini sudah kita jalankan, mudah-mudahan dengan kehadiran daripada Bapak PLT dari Banda Aceh, mudah-mudahan acara ini telah dapat kita selesaikan mulai dari tahap pertama sampai terakhir. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita akan diberikan taufik, hidayah, riayah, maunah kepada kita semua. Coba kita mendekatkan tangan ke langit, memohonkan ampun dan memohonkan hidayah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah yang balik-balik hati hamba, tetaplah hati kami, tetaplah hati anak kami, masyarakat kami atas agamamu ya Allah, dan selalu mematuhi perintahmu ya Allah. Ya muhawwilal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal. Ya Allah yang paling suasana, palingkan suasana kami dan anak kami dan masyarakat kami kepada suasana yang lebih elok. Ya muqalli ya muhawwilal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal. Ya muwafiq wafiqna ila ma tuhibbu wa tarda. Ya Allah yang Maha memberi taufik, taufiklah kami ya Allah, dan masyarakat kami dan anak kami dan negara kami ya Allah, ila ma tuhibbu wa tarda, kepada mana yang kau cinta dan kepada mana yang kau ridha. Bihaulika wa quwwatika ya akramal akramin.
Ya Mujibas Sayyidi, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Salam, Salimna min afadil bil akhirah. Ya Allah yang maha menyelamatkan, yang maha mensejahterakan. Selamatkan oleh-Mu ya Allah akan kami dan anak kami. Selamatkan oleh-Mu ya Allah akan kami dan negara kami. Selamatkan kami ya Allah daripada bala yang ada di dunia dan juga fitnah dunia dan fitnah akhirat. Dan selamatkan kami dan anak kami ya Allah daripada bahaya narkoba yang akan membawa kejahatan bagi mereka selama-lamanya. Bihaulika wa quwwatika ya akramul akramin. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa hasin akhlaqana wa hasin akhlaqa azwajina wa hasin akhlaqa auladina wa hasin akhlaqa ru'asaina wa hasin akhlaqa zuhamaina wa hasin akhlaqa asdiqaina wa hasin arzaqana wa al-qaribina bisari ab'adina wa qdi hawaijana fi dinina wa dunyana. Allahumma alif baina qulubina wa zidda baina dina salam wa najina min adh-dhulumati ila nur wa jannibna al-fahsha ma dhahara minha wa batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa dhurriyyatina du'ana kana kusin qadir. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Sallallahu ala khalqi Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Rahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Mulai tahun ini Bapak-bapak kami menerima tamatan SMP di luar untuk masuk ke SMK Ummul Aiman dengan pelajaran agama dasar. Jadi kalau nantinya ada anak sekitar 25, kami mulai agama dari dasar. Jadi sekolahnya SMK agama dari dasar. Nah, jadi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, ada keluarga dan famili dengan syarat ketentuan mondok di daerah dan mematuhi peraturan-peraturan daerah dan aturan-aturan pondok. Kami siap untuk memberi pelayanan agama dasar dari Quran. Nah, dan tidak bisa ikuti sebagaimana umur ayat sebagaimana SMK lanjutan karena mereka itu sudah belajar 3 tahun kita belajar agama sudah mundur. Untuk yang anak baru ini kami membuat satu kelas tersendiri yaitu agama dasar mulai dari Al-Quran, mulai dari kitab yang ada baris. Nah nantinya 3 tahun bisa mereka itu menambahkan kitab bajuri, mudah-mudahan bisa mengecap ilmu dari sumbernya yaitu dari bahasa Arab mulai tahun ini. Tetapi kalau misalnya 2 orang 3 orang mungkin kami bisa minta maaf. Tapi kalau ada sekitar 20 atau 25 orang satu kelas itu bisa kami berikan daripada ilmu dasar. Dan juga kepada seluruh para hadirin dan perhadirat yang undangan pada hari ini, banyak sekali keterlibat kekurangan, banyak sekali keterlanjuran dan di sana sini lebih. Ini adalah baru pertama kita usulkan di sini. Yang sebenarnya ini adalah tempat daripada tempat pesantren mahasiswa, yaitu Umum Aiman 3 namanya. Jadi ini komplek Ummul Aiman 3 yaitu namanya dengan pesantren mahasiswa. Yang di sini semuanya mahasiswa. Yang mereka itu adalah kuliah ilmu ahwal syakhsiyah, ilmu bahagian prodi ke ahwal syakhsiyah, ilmu keluarga, dan yang kedua dari prodi ekonomi Islam. Insyaallah dan alhamdulillah kali ini sudah semester 8. Mungkin dalam 2 tahun akan datang kita akan keluarkan sarjana dari pesantren mahasiswa ini. Dan ini adalah lanjutan daripada program Ummul Aiman belajar 10 tahun. Maka untuk sementara tidak kami terima siswa-siswa dari luar. Ini adalah lanjutan dari Ummul Aiman 1 dan sampai kelas aliyah. Sudah itu langsung masuk perguruan tinggi. Kalau masuk perguruan tinggi, kalau tidak ya masuk perguruan tinggi di Aceh atau luar negeri, itu biasanya.
Inilah yang saya sampaikan, dan di mana kekurangan-kekurangan lebih-lebih daripada Bapak dari Banda Aceh, baik DPRD, dari Perikanan, begitu juga daripada Bapak Dinas Daya dan daripada Pendidikan dan juga daripada tamu-tamu kami. Inilah kami Pak. Sekarang inilah kami yang telah mampu diberikan oleh Allah kekuasaan, kekuatan oleh Allah kepada kami, dapat kami laksanakan amanah, yaitu bagian pendidikan dan pembinaan kepada masyarakat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Waliduna yang telah memberikan nasihat dan membaca doa. Semoga acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku Master of Ceremony ingin mengundurkan diri. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.